Skandal besar sepak bola Malaysia makin dalam. Setelah 7 pemain naturalisasi dinyatakan memakai dokumen palsu, FIFA kini temukan bukti baru yang memperkuat kasus. Facundo Garcés dan Imanol Machuca terbukti gunakan akta kelahiran fiktif, sementara Rodrigo Holgado kini terancam karirnya, gajinya dibekukan, kontraknya di ujung tanduk. FAM kian terpojok, banding ditolak, dan ancaman larangan bertanding hingga 5 tahun kini nyata di depan mata. Publik Malaysia marah, klub luar negeri menuntut, dan reputasi sepak bola negeri jiran nyaris runtuh sepenuhnya. Sebelum kita lanjut, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah CAS bisa menyelamatkan FAM dari kehancuran total? Atau ini awal dari kejatuhan sepak bola Malaysia di mata dunia? Simak laporan lengkapnya, jangan kemana-mana. Anda akan menemukan sejarah sepak bola penuh fakta, kronologi, dan analisis mendalam tentang perubahan besar yang mungkin akan mengubah sejarah sepak bola Asia selamanya. Jangan lama-lama, yuk kita bahas. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) di Kuala Lumpur tampak lebih tegang dari biasanya. Di tengah lampu-lampu kamera dan deretan wartawan yang menunggu keterangan resmi, satu pengumuman dari FIFA mengguncang fondasi sepak bola Malaysia. Hukuman berat dijatuhkan kepada FAM dan 7 pemain naturalisasi yang dinyatakan menggunakan dokumen tidak sah. Bagi banyak orang, kabar itu datang seperti petir di siang bolong. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia dikenal sebagai salah satu negara Asia Tenggara yang paling agresif melakukan program naturalisasi. Tujuannya sederhana, memperkuat skuad nasional agar bisa bersaing di level Asia. Namun kini, strategi yang awalnya dianggap cerdas itu justru menjadi bumerang. Kasus ini bermula pada 26 September 2025 ketika FIFA mengeluarkan keputusan resmi yang menyatakan bahwa 7 pemain berkewarganegaraan ganda milik Malaysia tidak memenuhi syarat naturalisasi. FAM diberikan waktu 10 hari untuk mengajukan banding. Namun, proses itu tak berjalan mulus. Alih-alih segera menyiapkan dokumen klarifikasi, FAM sempat menunda-nunda pengajuan banding hingga tenggat waktu hampir habis. Ketika banding akhirnya dikirim, FIFA menyatakan berkas tersebut tidak valid secara administratif. Banding pun ditolak dan status sanksi dinyatakan final di tingkat FIFA. FAM lalu memutuskan untuk melangkah lebih jauh, mengajukan perkara ini ke Court of Arbitration for Sport, CAS, di Swiss, lembaga arbitrase internasional yang biasa menangani sengketa olahraga. Langkah itu memang sah secara hukum, namun prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. FIFA tidak menghalangi upaya Malaysia tersebut. Mereka berhak untuk membawa kasus ini ke CAS, ujar seorang pejabat FIFA seperti dikutip dari laporan Reuters Asia. Namun, kami tetap yakin bahwa pelanggaran yang dilakukan bersifat substantif, bukan administratif semata. Keyakinan FIFA itu bukan tanpa dasar. Dalam penyelidikan lanjutan, ditemukan berbagai dokumen yang memperkuat dugaan pemalsuan. Kasus pertama yang terungkap adalah milik Hector Havel, disusul oleh Facundo Garcés dan yang terbaru, Imanol Machuca. Bukti yang paling mencolok datang dari catatan sipil Provinsi Santa Fe, Argentina. Dalam dokumen resmi yang dikirim ke FIFA, disebutkan bahwa nenek dari Imanol Machuca ternyata lahir di Roldan, San Lorenzo, Argentina pada 16 Agustus 1954. Tak ada catatan apapun yang menunjukkan hubungan dengan Malaysia. Padahal, sebelumnya FAM mengklaim bahwa nenek sang pemain lahir di Penang, Malaysia dan menjadi dasar utama pemberian status kewarganegaraan. 2 orang tua Machuca pun tercatat sepenuhnya sebagai warga negara Argentina. Ini bukan kesalahan kecil, tulis El Clarín, media terkemuka Argentina dalam laporannya. Ini adalah bentuk pemalsuan data yang melibatkan lebih dari 1 dokumen resmi dan telah melewati proses verifikasi yang seharusnya tidak mungkin lolos tanpa intervensi. Dengan bukti tambahan itu, posisi FAM semakin sulit. Dalam catatan FIFA, pelanggaran semacam ini termasuk kategori berat karena menyangkut keaslian identitas pemain dan integritas kompetisi internasional. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya memengaruhi federasi. Klub-klub yang menaungi para pemain tersebut ikut terdampak. Salah satu yang paling keras bereaksi adalah Deportivo Alavés, klub Spanyol yang menaungi Facundo Garcés.
Media AS melaporkan bahwa Alaves tengah mempertimbangkan untuk menuntut FHM secara hukum karena dianggap lalai dan menyebabkan kerugian finansial. Klub tetap membayar gaji pemain yang kini tidak bisa bermain selama 1 tahun, tulis laporan itu. Sementara kontraknya masih berlaku hingga Juni 2028. Situasi serupa menimpa Rodrigo Holgado, pemain asal Argentina yang bermain untuk América de Cali di Kolombia. Klubnya telah menghentikan gaji dan tunjangan sang pemain sejak penyelidikan dimulai. Setelah FIFA memastikan ia bersalah karena menggunakan dokumen palsu, klub langsung mengajukan pemutusan kontrak. Menurut laporan jurnalis Pipe Sierra dari Perspektif Football, Holgado kini menghadapi proses pemutusan kontrak permanen setelah América de Cali memastikan tidak ada dasar hukum untuk mempertahankan statusnya. Karier Holgado yang sempat menjulang kini seolah berhenti di tengah jalan. Pada usia 30 tahun, kehilangan 1 musim penuh bisa menjadi pukulan fatal. Apalagi reputasi buruk akibat pemalsuan identitas sulit dihapus dari catatan profesionalnya. Kasus ini pun menimbulkan gelombang kekecewaan di dalam negeri. Ultras Malaya, kelompok supporter terbesar di Malaysia, mendesak FHM untuk segera membuka seluruh data naturalisasi ke publik. Dalam pernyataan mereka di media sosial, Ultras Malaya menyebut FHM sebagai lembaga yang gagal menjaga integritas sepak bola nasional. Mereka menuntut transparansi total dari asal-usul pemain hingga proses verifikasi dokumen. Bagi banyak pendukung, skandal ini lebih dari sekadar pelanggaran administrasi, ini adalah tamparan terhadap harga diri nasional. Apalagi selama beberapa bulan terakhir performa tim nasional Malaysia sedang menanjak. Dalam 5 pertandingan terakhir sebelum sanksi turun, Harimau Malaya mencatat 5 kemenangan beruntun, termasuk atas Vietnam, Singapura, dan Palestina. Ranking FIFA mereka naik ke posisi 118, melampaui Indonesia yang berada di urutan 122. Kini, semua capaian itu seakan tak berarti lagi. Jika CAS nanti menolak banding FHM, konsekuensinya bisa sangat berat. Malaysia berpotensi dijatuhi larangan tampil di turnamen internasional selama 5 tahun, disertai denda finansial besar dan pengurangan poin di kompetisi resmi. Bahkan, partisipasi mereka dalam kualifikasi Piala Asia 2027 bisa dibatalkan. Sejumlah analis sepak bola Asia menilai kasus ini sebagai peringatan keras bagi negara-negara lain yang ingin mempercepat proses naturalisasi tanpa verifikasi mendalam. Program naturalisasi tidak salah, ujar analis olahraga asal Singapura, Tan Ji Sheng, kepada Channel News Asia. Yang salah adalah ketika administrasinya dikorbankan demi hasil instan. Kini, Malaysia berada di persimpangan jalan. Mereka bisa berbenah dan memperbaiki sistemnya atau terjebak dalam krisis kepercayaan jangka panjang. Di atas kertas, Malaysia masih memiliki skuad kompetitif untuk bermain di kualifikasi Piala Asia. Namun, tanpa pemain-pemain naturalisasi itu, tim ini harus memulai lagi dari awal, membangun kepercayaan, menata sistem, dan mengembalikan kredibilitas di mata dunia. Dari kasus ini, satu hal menjadi jelas. Dalam sepak bola modern, bukan hanya bakat yang menentukan arah sejarah, tapi juga kejujuran dan integritas di balik layar. Karena sekali kepercayaan runtuh, tak ada strategi yang bisa menyelamatkan. Dan seperti yang dikatakan oleh seorang komentator di Kuala Lumpur malam itu, dengan nada getir namun jujur, mereka ingin jadi kuat lewat jalan pintas. Tapi lupa, setiap jalan pintas selalu punya harga yang mahal. Kini, badai belum juga mereda. Setelah serangkaian sanksi dan penolakan banding, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) masih berupaya bertahan di tengah tekanan publik yang kian membesar. Di internal federasi, sumber-sumber yang dikutip media lokal seperti Harian Metro dan The Star menyebutkan bahwa beberapa pejabat mulai saling menyalahkan. Ada yang menuding bagian administrasi lalai memverifikasi dokumen, sementara lainnya menyebut kesalahan terjadi karena tekanan untuk cepat memperkuat tim nasional. Namun, publik Malaysia tampaknya tak mau tahu. Di media sosial, ribuan komentar menyerbu akun resmi FAM. Sebagian besar meminta agar pimpinan federasi mundur dan bertanggung jawab atas malu nasional yang kini menjadi konsumsi media internasional. Ini bukan lagi soal kalah atau menang di pengadilan. Ini soal integritas.
tulis seorang pengguna di platform X yang cuitannya telah disukai lebih dari 20.000 kali. Kasus ini bermula dari program naturalisasi besar-besaran yang dilakukan FAM sejak 2023. Saat itu, Malaysia tengah berambisi untuk menembus Piala Asia 2027 dan bersaing di tingkat Asia Tenggara. Strateginya sederhana, merekrut pemain keturunan dari Amerika Selatan dan Eropa yang memiliki darah Malaysia, sekecil apapun jejaknya. Program itu awalnya mendapat dukungan publik. Sejumlah pemain tampil impresif di laga uji coba dan turnamen regional. Namun, awal 2025 menjadi titik balik. Sebuah laporan investigatif dari media Argentina, Clarín, menyoroti kejanggalan dalam dokumen kelahiran beberapa pemain yang dinaturalisasi Malaysia. Laporan itu menyebut terdapat perbedaan data antara akta kelahiran versi Malaysia dan data resmi Registro Sivil di Argentina. FIFA yang menerima salinan laporan tersebut kemudian melakukan penyelidikan. Hasilnya, 7 pemain terbukti menggunakan dokumen yang tidak sah. Temuan FIFA sangat rinci. Dalam laporan yang diterbitkan secara terbatas pada September 2025, lembaga itu menelusuri jalur administratif mulai dari dokumen awal pemain, pernyataan kedutaan, hingga data biometrik yang menunjukkan bahwa identitas keluarga pemain berbeda dari klaim yang diajukan ke FAM. Salah satu yang paling mencolok adalah kasus Imanol Machuca, gelandang yang sebelumnya disebut memiliki nenek kelahiran Penang. Hasil penyelidikan justru menunjukkan bahwa neneknya lahir di Santa Fe, Argentina, dan tak pernah tercatat sebagai warga negara Malaysia. Temuan itu memperkuat dugaan bahwa sebagian dokumen disusun dengan manipulasi. Dalam siaran persnya, juru bicara FIFA David Goff menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran administratif dalam proses naturalisasi adalah pelanggaran serius terhadap integritas kompetisi internasional. Pernyataan itu menjadi pukulan telak bagi FAM yang sebelumnya bersikeras bahwa semua proses telah sesuai aturan. Sementara itu, efeknya menjalar ke dunia klub. Di Spanyol, Deportivo Alavés mengonfirmasi tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap FAM setelah pemainnya, Facundo Garcés, dilarang tampil di kompetisi resmi selama 1 tahun. Dalam pernyataan resmi klub yang dikutip Ardi Saisi, Alavés menyebut akan meninjau ulang tanggung jawab pihak yang mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi terhadap pemain serta institusi. Di Amerika Selatan, América de Cali bahkan sudah lebih dulu mengambil tindakan tegas. Klub Kolombia itu memutus kontrak striker Rodrigo Holgado setelah ia gagal memberikan klarifikasi memuaskan soal asal-usul dokumennya. Holgado yang baru berusia 30 tahun kini tanpa klub, tanpa pemasukan, dan tanpa masa depan yang jelas. Dalam wawancara singkat dengan media lokal, ia hanya berkata lirih, "Saya tak tahu harus mulai dari mana. Saya pikir semuanya sudah benar. Jika ada kesalahan, saya pun korban dari sistem yang lebih besar.